Pasca teror yang menimpa dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Laude M. Syarif pada 9 Januari kemarin, pengamanan terhadap dua pimpinan KPK ini lebih diperketat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Teror yang menimpa dua pimpinan KPK masih diselidiki oleh kepolisian dan hingga saat ini sudah ada 17 orang yang diperiksa sebagai saksi. 6 orang diperiksa untuk teror di rumah Agus Raharjo dan 11 orang diperiksa untuk teror di rumah Laude. Laude M. Syarif mengatakan teror yang ditujukan kepada dirinya dan pimpinan KPK lainnya tidak mengganggu tugas mereka dalam memberantas korupsi. Laude pun mengapresiasi kinerja kepolisian yang sedang menyelidiki kasus teror yang menimpa dirinya. Ya, kita sudah diperiksa polisi, dikawal juga setiap hari dan ya kita tunggu saja hasilnya dan juga mereka sudah bekerja keras untuk memeriksa saksi-saksi yang relevan dengan ini juga. Ya, semua istri, keluarga biasa saja, normal saja. Ya sudah ditambah. Sekarang banyak yang mengawasi. Sementara Indonesian Corruption Watch atau ICW mengecam aksi teror pengeboman terhadap rumah pimpinan KPK Agus Raharjo dan Laude M. Syarif Rabu kemarin. ICW juga berharap agar polisi dapat segera mengungkap siapa pelakunya. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan aksi teror terhadap pimpinan KPK membuktikan bahwa kinerja KPK masih baik sehingga masih banyak orang yang ingin meneror KPK. ICW sangat setuju dengan anjuran Ketua KPK Agus Raharjo agar lembaganya meningkatkan keamanan pasca aksi teror bom. Iya, kalau yang pertama soal teror, ICW yang jelas mengecam keras tindakan yang tidak bertanggung jawab itu. Dan juga kita meminta agar Kapolri bisa mengusut tuntas. Setidaknya ada 3 yang kita berikan catatan. Yang pertama, Kapolri harus bisa mengungkap siapa orang yang melemparkan bom Molotov kepada rumah pimpinan KPK. Yang kedua, siapa yang menyuruh mereka melakukan itu. Lalu yang ketiga, apa tujuan serta motif dari teror tersebut. Lalu yang terkait kedua, wacana untuk pimpinan KPK dipersenjatai, saya anggap jika itu dianggap mitigasi risiko terbaik, saya rasa tidak ada masalah. Akan tetapi memang perlu ada hal-hal lain, misalnya pengamanan ekstra dari sisi tim kepolisian. Dan juga ini kan teror sudah lebih dari 10 kali terjadi. Seharusnya baik itu dari KPK ataupun kepolisian bisa mengeluarkan strategi-strategi baru untuk memastikan agar ke depan upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana KPK bekerja sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2018 saja. Untuk kepala daerah lebih dari 100 orang, untuk legislatif apalagi. Nah, jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa KPK bekerja dengan baik dan negara tidak hadir mendukung KPK secara 100% gitu. Sehingga masih ada teror-teror yang terus mengancam. Saat ini sudah bersama saya rekan produser lapangan CNN Indonesia Manggar Fatani. Manggar, selamat sore. Kalau mungkin dari pantauan Anda saat ini, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pengamanan pimpinan KPK, kemudian juga mitigasi resiko seperti apa yang diberlakukan kepada para pimpinan KPK, terutama yang kemarin mendapatkan ancaman? Ya, selamat sore Fani. Terkait evaluasi keamanan termasuk di dalamnya mitigasi risiko terhadap penyidik dan juga pimpinan KPK, salah satu wacana yang kemudian berkembang adalah kemudian ketika disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo kemarin mengatakan bahwa dalam poin penting dalam evaluasi keamanan dan juga mitigasi rencana ini salah satu wacananya adalah mempersenjatai anggota penyidik dan juga pimpinan KPK. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi lagi terkait evaluasi keamanan dan juga mitigasi risiko dan juga wacana untuk mempersenjatai para penyidik dan juga pimpinan KPK. Dan memang hal ini muncul terkait keamanan dan juga mitigasi risiko ini muncul ketika serangkaian teror terhadap anggota penyidik dan juga pimpinan KPK yang terus terjadi dan yang baru-baru ini terjadi seperti yang kita sampaikan dan kita telah ketahui dan masih segar juga dalam ingatan kita
kita terakhir adalah kasus Novel Baswedan, lalu juga ada bom Molotov yang ditemukan di rumah pimpinan KPK Agus Raharjo dan Lawe DM Syarif pada Rabu 9 Januari lalu. Dan untuk hal ini telah dikonfirmasi juga kepada juru bicara KPK Febri Diansah terkait wacana untuk mempersenjatai penyidik dan juga pimpinan KPK. Namun dari Febri Diansah sendiri mengatakan bahwa memang pihak KPK sendiri masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memang memiliki izin ataupun memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada warga sipil ataupun kepada dari lembaga manapun yang ingin memberikan ataupun mempersenjatai anggotanya dengan senjata api ataupun senjata api begitu. Dan memang untuk wacana dipersenjatainya anggota KPK dan juga pimpinan KPK ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Juli setelah kasus teror terhadap Kompol Afif Julian Miftah yang terjadi di rumahnya di Bekasi Jawa Barat lalu, saat itu sempat juga muncul wacana untuk mempersenjatai penyidik KPK dan juga pimpinan KPK. Namun pada saat itu pro kontra sempat muncul khususnya di Komisi 3 DPR yang mengatakan bahwa salah satu fraksi mengatakan memang untuk keamanan anggota KPK wacana ini layak untuk dinaikkan, namun hingga saat ini seperti kita ketahui ini masih menjadi wacana. Dan KPK sendiri mengatakan dengan adanya teror ini mereka tidak gentar untuk memberantas korupsi. Dan oleh ICW sendiri juga mengatakan bahwa dengan adanya teror terhadap KPK berarti membuktikan bahwa kinerja KPK ini masih dinilai cukup baik sehingga masih ada pihak-pihak yang ingin meneror KPK atas kinerjanya mereka ini sendiri. Dan untuk KPK sendiri, internal KPK sendiri sebenarnya masih fokus untuk mengevaluasi dan juga membahas tentang mitigasi keamanan dan juga mitigasi resiko oleh para anggotanya. Dan salah satunya KPK juga tengah membentuk terkait penyidikan teror terhadap pimpinan KPK. KPK tengah membentuk tim koordinasi yang terdiri dari tim koordinasi yang terdiri dari Biro Hukum KPK, lalu juga ada pegawai-pegawai KPK yang kemudian akan menjadi jembatan antara KPK dan juga lembaga lain seperti kepolisian dalam hal penyidikan kasus-kasus teror terhadap para anggota KPK seperti Novel Baswedan dan juga teror yang baru-baru terjadi terhadap 2 pimpinan KPK. Jadi dari KPK sendiri sebenarnya tidak hanya fokus bicara mengenai wacana pemberian ataupun mempersenjatai penyidik dan juga pimpinannya, namun mereka tetap fokus terhadap keamanan para anggotanya dan juga fokus terhadap bagaimana kemudian langkah-langkah hukum yang kemudian diambil untuk membahas ataupun untuk membahas teror terhadap penyidik dan juga para pimpinan KPK ini, Fani. Baik, Manggar, terima kasih. Kita harapkan saja dengan adanya evaluasi mengenai keamanan ini, keamanan dari para penyidik dan juga segenap jajaran KPK bisa dievaluasi kemudian juga ke depannya tetap atau diminimalisir lagi ancaman-ancaman yang terjadi terhadap mereka. Terima kasih.